HECAWPSC selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang saya hormati tim Sakinah Finance yang dapat hadir dan bergabung untuk menemani kita pada malam hari ini, serta teman-teman peserta Zoom yang berbahagia yang telah hadir dengan semangat untuk menjemput impian yang mulia. Selamat datang kembali, kami ucapkan dalam diskusi inspiratif dan edukatif dengan tema yang sangat spesial, yaitu mimpi ke Tanah Suci, strategi perencanaan keuangan untuk haji dan umroh. Baik, malam ini kita berkumpul secara virtual bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk menemukan peta jalan konkret mewujudkan impian kita ke Baitullah. Karena ibadah haji dan umroh memerlukan niat, doa, dan tentu saja perencanaan yang matang, khususnya di bidang finansial. Saya Gufita Anggreni yang akan memandu acara istimewa Bapak atau Ibu pada malam hari ini. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber pada malam hari ini yang merupakan alumni Sakinah Finance dan ahli di bidangnya. Beliau adalah sosok inspiratif yang akan membagikan ilmu tentang bagaimana menyusun strategi keuangan yang baik. Beliau adalah Bapak Haji Surya Darmasyam, LCMSH ECAWP SCSFT, selaku akademis atau Ketua Prodi Ekonomi Syariah, FISIP, Unsera atau pembimbing umroh dan alumni Sakinah Finance. Kami persilahkan kepada Bapak Surya untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Bisa didengar dengan jelas suara. Bisa, Mbak? Ya. Ya, Alhamdulillah bisa, Pak. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada eh, pembawa acara, Mbak Wita Greni, yang sudah memberikan waktu pada pertemuan kita pada hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada tim Sakinah Finance yang telah memfasilitasi eh, kegiatan pada malam ini ya. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rasa syukur ini kita pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin Sakinah Finance setiap bulan, dan kebetulan pada bulan ini alhamdulillah eh, kita kembali bertemu dalam tema mimpi ke Tanah Suci ya, yang diselenggarakan oleh Sakinah Finance ya. Terima kasih semua, dan kami ucapkan Bapak dan Ibu selamat malam semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam ini, pada tema kita pada malam ini tentunya menjadi tema yang paling besar ya, eh, ataupun tema yang memang banyak diimpikan oleh setiap umat Islam pastinya ya, ataupun orang-orang yang punya girah keimanan yang tinggi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti juga akan memimpikan bagaimana bisa ke tanah suci. Tapi mohon maaf, saya bisa tampilkan slide ya. Silakan Pak, bisa Pak. Oke, baik. Oke, baik. Pada malam ini kita akan membahas, kita akan tukar pikiran, berdiskusi apa yang bisa kita catat, bahas, dan kita diskusikan pada malam ini berkaitan dengan strategi perencanaan keuangan untuk haji dan umroh ya. Dan pastinya eh, dalam tema ini kita akan bisa untuk menjadi catatan kita adalah bagaimana pendekatan kita ya, syariah menuju ibadah yang terencana dan berkah ya. Kenapa? Pastinya ada banyak hal ya,
eh, kita berangkat, kita beribadah pastinya semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu menjadi salah satu hal yang eh, jadi catatan besar buat kita, sehingga dengan nilai keberkahan tadi, maka cara-cara ataupun yang kita impikan ataupun kita rencanakan pastinya dengan sesuai dengan ajaran yang memang patut kita menjadi perhatian buat kita semua. Di dalam strategi ini, ya, bahwasanya ada beberapa hal yang pastinya kenapa mungkin ini menjadi salah satu tema yang penting ya buat kita bahas, karena pastinya juga banyak di kalangan kita umat Islam, umat yang beriman itu punya satu cita-cita, ya satu harapan yang kuat bagaimana mimpi ke tanah suci itu bisa terwujud, ya. Yang pastinya tadi disampaikan oleh pembawa acara, bagaimana ini menjadi salah satu hal yang memang tidak hanya perlu niat, tidak hanya perlu mimpi, tetapi juga perlu perencanaan yang matang, ya. Nah, bagi kita yang belajar dengan perencanaan, pastinya juga nanti akan menjadi banyak motivasi yang kuat untuk kita dapatkan, ya. Karena kita ketahui bersama bahwa tadi juga sudah menjadi salah satu hal yang apa menjadi perhatian buat kita. Bagaimana perencanaan ini menjadi salah satu yang bisa kita wujudkan dalam sebuah mimpi sehingga menjadi salah satu yang penting, ya. Dan eh, ini juga menjadi salah satu suatu hal yang perlu menjadi perhatian besar oleh kita semua sehingga wujud dan mimpi kita ini dapat kita dapatkan. Sehingga dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana ini bisa menjadi salah satu hal yang eh, bisa kita jadikan satu hal yang strategi praktis kita. Begitu juga kita bisa dapat meningkatkan sebuah literasi finansial untuk meraih keberkahan ini. Ya. Ada eh, tiga gambar yang kita tampilkan di hadapan kita ini adalah sebuah spirit rihlah religi. Ya, pastinya eh, yang kita tampilkan dalam saat ini tiga masjid yang suci, ya, eh, Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan kita tambah juga ada Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi spirit rihlah ini salah satu hal juga yang memang dianjurkan di dalam Islam, dan tentunya ini juga menjadi sebuah tujuan kita, dasar kita, sehingga perencanaan ini memang perencanaan yang benar-benar dapat dihadirkan menjadi sebuah spirit motivasi kita yang kuat di dalam mengatur strategi perencanaan kita dalam melaksanakan ibadah, ya. Karena spiritnya adalah apa? Spiritnya adalah bagaimana aja ke rencana yang kita hadirkan ini di dalam mengunjungi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah tempat-tempat yang memang punya keutamaan-keutamaan, dan itu menjadi sebuah spirit yang kuat, ya. Bagaimana kita juga diingatkan untuk sesuatu hal yang memberikan penguatan kepada tiga hal ini. Salah satunya adalah sesuatu yang memberikan motivasi yang kuat kepada kita, ya. Dari ketiga masjid ini juga menjadi salah satu spirit yang harus kita hadirkan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya bahwa sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1.000 sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Tetapi tidak hanya Masjid Nabawi yang menjadi salah satu anjuran dijelaskan, tetapi juga spirit ini juga harus kita kuatkan bahwa di masjidku, oh ya, masjid ya lebih baik daripada 1.000 sholat kecuali Masjidil Haram, tetapi sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di tempat lain. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kita jadikan salah satu spirit yang kuat. Ditambah lagi bagaimana kita apa, diingatkan juga, ya, adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan
Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ketiga masjid ya. Jadi masjidku ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan ini menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu hal yang kuat sebagai dasar spirit rihlah kita dulu ya. Jadi ini maksudnya di dalam tiga spirit rihlah ini kita membangun lah ya. Kita membangun untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita ya. Mimpi-mimpi kita dulu bahwa sesuatu yang memberikan penguatan di dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menguatkan ya, dalam sisi mimpi kita yang kuat ini sehingga spirit ini sudah terbangun. Kalau spirit ini sudah terbangun, dorongan nilai-nilai spiritualitas yang kuat yang terbangun, maka rencana-rencana akan teratur dengan baik. Itu yang menjadi salah satu hal yang dasar ya bagi kita ya untuk apa penguatan. Penguatan. Belum lagi nanti ada sesuatu dorongan spiritualitas itu adalah bagaimana kita husnuzon ya. Yang harus dibangun adalah kita punya prasangka yang baik pada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi-mimpi kita itu dapat terwujud, disegerakan ya. Karena ibadah haji dan umroh ini kalau kita sudah punya kemampuan harus disegerakan. Maka eh, ketika kita belum memiliki ya, belum memiliki kemampuan itu, maka kita diingatkan untuk coba dibangun kembali ya spirit mimpi itu bahwa kita akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji, dapat melaksanakan ibadah umroh, pastinya ini adalah menjadi salah satu hal yang memberikan penguatan kepada kita semua. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian sebelum kita masuk bagaimana perencanaan-perencanaan kita baik perencanaan yang melalui perencanaan dari mengelola keuangan, anggarannya, begitu juga hal-hal lainnya yang perlu kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan dari eh, spirit rihla ini ya, ini menjadi salah satu hal yang menguatkan kepada kita sehingga rencana-rencana berkaitan dengan umroh dan haji ini itu memang kita akan dapat terencana dengan baik dan tentunya dengan ketentuan yang semangat yang kuat gitu kan. Karena tanpa ada semangat yang kuat, segala sesuatu juga itu akan sulit terwujud. Begitu juga dengan niat kan, eh, perlu kan. Misalkan dasar kita sudah diingatkan nama innamal a'malu niat ya. Sesungguhnya segala sesuatu di awal dengan niat ini juga sudah harus terbangun. Sehingga mimpi kita ke tanah suci itu pastinya juga akan semakin kuat. Oke, selanjutnya kita melihat bahwa ketika spirit nilai spiritualitas kita itu sudah hadir ya, maka kita juga akan terbangun kepada sesuatu hal yang harus kita lihat. Ya, artinya ini juga tidak bisa suatu hal yang kita pungkiri ya, bahwa ada yang memelatar belakangi memberikan kekuatan ini sebelum kita. Jadi perencanaan yang strategis itu pasti kita melihat juga. Yang pertama harus melihat kepada sesuatu hal yang saat ini ya saat ini kan lagi rame ya berkaitan dengan informasi mengenai tentang Kementerian Haji yang baru, terus tentang keberlakuan nanti ke depannya tentang masa tunggu yang akan ada perubahan ya, akan ada revisi dan lain sebagainya. Kalau kita catat bahwa saat ini yang berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat, kita amati, itu adalah bahwa kuota dan daftar tunggu haji di sini rata-rata di antara 20-30 tahun. Misalkan wilayah Banten itu 26-27 tahun. Wilayah Sulawesi, wilayah Timur Sulawesi hampir 40-46 tahun. Ya kurang lebih kita ratakan sampai 20-30 tahun. Yang rencana nanti oleh pemerintah sendiri akan diratakan setiap pemerintah ini kan setiap provinsi menjadi 26 tahun. Dan ini satu observasi yang harus menjadi empirical kita melihat bahwa kuota dalam daftar tunggu haji di Indonesia juga menjadi salah satu catatan. Yang selanjutnya berkaitan dengan
biaya, dan ini juga suatu yang saat ini juga mendapatkan alhamdulillah kabar baik ya bagi Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini yang mungkin memang sudah mendaftar ataupun akan mendaftar, ternyata ada penurunan harga ya berkaitan sampai dengan 54 ya, 54 jutaan gitu kan, yang memang itu sudah diatur, yang sebelumnya di atas 55-an. Dan ini juga harus bisa menjadi salah satu tolak ukur ya. Artinya ada hitung-hitungan dari beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam biaya haji dan umroh yang meningkat dan berubah ya karena ada akomodasi dan lain hal berkaitan dengan tukaran keuangan. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita, persiapan kita di dalam merencanakan ini. Dan ada masalah utama ya, ini juga menjadi salah satu hal yang harus dijadikan perhatian oleh kita bahwa masalah utama minimnya literasi keuangan syariah. Kita lihat misalkan saat ini mungkin berapa persen yang menginginkan merencanakan mimpi ke tanah suci itu ya pastinya perlu juga adanya literasi ya, literasi keuangan syariah yang kuat, sehingga apa, sehingga ketika memiliki literasi yang kuat itu tidak akan menjadi masalah, tetapi kalau minim literasi itu juga akan menjadikan salah satu hal bagaimana tadi berkaitan dengan spirit yang kuat, niat yang kuat, tetapi karena literasi keuangan syariahnya juga minim akan menjadi salah satu hal yang menjadi masalah gitu kan. Yang dampaknya juga adalah kepada apa? Kepada bagaimana perencanaan jangka panjang ini juga harus benar-benar punya eh, kedisiplinan yang kuat ya, sehingga yang menjadi masalah karena kurangnya disiplin perencanaan jangka panjang akhirnya banyak di antara masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kemampuan finansial, tetapi karena ada hal tidak ada perencanaan yang kuat dan sebagainya, akhirnya banyak yang lupa ya, banyak yang lupa tidak mewujudkan mimpi ataupun anjuran yang diajarkan oleh agama untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Dan ini juga kita lihat banyak ada kalau kita lihat juga ternyata suatu hal ibadah ini adalah suatu hal yang memang perlu ada apa ya, perlu ada suatu hal yang memang mimpi, niat dan sebagainya itu harus terbangun benar-benar, karena banyak orang yang memiliki finansial yang kuat, banyak punya nilai keuangan yang kuat, tapi karena tidak terbangun spirit spiritual yang kuat dan sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi sebuah tidak mendapatkan perencanaan jangka panjang untuk bagaimana bisa menjalankan sesuai dengan aturan agama, yaitu adalah menunaikan rukun Islam tadi ya untuk ibadah haji dan umroh. Baik, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati oleh kita. Kita mencermati beberapa hal berkaitan dengan chance ataupun peluang ya terhadap dukungan sistem syariah ini ya. Jadi bagi kita yang eh, bisa memenuhi ataupun bisa mendapatkan literasi yang kuat berkaitan dengan apa saja yang perlu kita bangun dalam dalam peluang-peluang ini. Yang pertama adalah eh, produk keuangan syariah untuk haji, tabungan, investasi yang takabul itu ada gitu kan. Jadi ini ketika benar-benar kita dapat pengetahuan ini, akhirnya kita akan sudah terarah gitu kan. Terarahnya apa? Bahwa ada produk keuangan syariah yang memang membuka tabungan itu. Barulah kita akan dapat kesempatan peluang itu untuk mewujudkan mimpi itu gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak mau mengetahui bahwa ada produk keuangan syariah, misalkan kita tidak pernah mau membaca, tidak pernah mau melihat dan sebagainya, perencanaan-perencanaan yang peluang-peluang itulah nanti akan juga kita akan menjadi apa? Akan menjadi masalah ketika kita ingin mewujudkan mimpi itu karena ada peluang yang ada ya, termasuk juga pengetahuan kita tentang apa tentang eh, regulasi ya, tentang undang-undang kebijakan-kebijakan yang sekarang ini ada
BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, ada Bank Syariah, dan saat ini ada kementerian yang baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati nih. Karena hari demi hari dari Kementerian Haji dan Umroh ini udah semakin banyak uh, ini ya sesuatu hal yang baru yang kita harus dapatkan informasinya, dan memang saat ini juga memang kementeriannya baru beberapa bulan ini ya yang baru hadir. Jadi ini kesempatan buat kita juga untuk bisa mengetahui, ataupun kita mengupdate informasi yang ada berkaitan dengan apa saja hal-hal baru yang saat ini, termasuk biaya, penurunan biaya haji yang baru mulai turun, terus nanti ada kuota antrian yang akan direvisi. Nah, ini kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu juga dapat semakin kuat lah masyarakat ataupun kita semua Bapak dan Ibu untuk mewujudkan mimpi kita ke Tanah Suci. Nah, selanjutnya ada kaitan dengan ekosistem keuangan yang semakin kuat di Indonesia. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita ya di tengah saat ini ya ada eh, yang akan diterbitkan mengenai ataupun sudah dalam proses wacana itu sudah dalam pembicaraan berkaitan dengan kegiatan ibadah mandiri gitu kan. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi kesempatan kita, peluang kita untuk mewujudkan mimpi itu. Ternyata juga ini juga dibangun dengan ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat ya. Dan ini juga harus menjadi satu peluang yang harus kita eh, dapatkan, kita pahami untuk jadikan bahwa ibadah yang dianjurkan di dalam agama, yang dianjurkan dalam Islam, tetapi juga proses dalam pelaksanaannya memang melekat dalam urusan kebijakan, ekosistem, dan produk keuangan yang harus menjadikan sebuah supporting ya, pendukung di dalam kita melaksanakan ibadah ini. Nah, terdapat beberapa hal juga karena kita ingin mendapatkan pendekatan secara syariah ya, ataupun kita juga ingin mendapatkan keberkahan di dalam satu perencanaan kita. Maka dalam perencanaan keuangan di dalam umroh dan haji ini, maka kita juga harus bisa memahami beberapa hal yang memang menjadi maqasidus syariah itu sendiri dihadirkan, yang harus kita pahami betul. Ya, kita pernah sering dengar, mungkin sering baca, pernah belajar tentang bahwa Maqasidus Syari itu ada tentang Hifzuddin, ya, bagaimana kita menjaga agama melalui pelaksanaan haji dan umroh, dan pastinya ini juga salah satu hal yang harus kita hadirkan untuk mendirikan, melengkapi rukun Islam kita. Sehingga agama kita, ajaran agama yang kita jalankan memang ini sudah ada panduannya, sudah harus ada yang menguatkannya, sudah ada yang melihara kita, sehingga kita menjalankan perencanaan umroh dan haji ini memang kita ada semata-mata untuk menjaga agama dan pelaksanaan ini. Termasuk juga hibzul mal, ya, hibzul nafas, ya, menjaga harta melalui pengelolaan dana halal, dan ini juga harus dicatat oleh kita semua bahwa maqasidus syariah, ya, tujuan syariah itu diturunkan untuk apa? Menjaga harta-harta kita dari harta-harta yang subhat, yang haram, sehingga bagaimana kita mengelola dana kita halal, dan kita gunakan untuk yang halal juga. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang harus jadi catatan ya. Sehingga jangan sampai dana yang syubhat, dana yang haram ternyata kita buat laksanakan dalam ibadah. Nah, ini juga salah satu hal yang harus dijadikan digarisbawahi oleh kita. Artinya tidak tercampur dana-dana yang halalan toiban itu kan harus benar-benar itu ya. Jadi dengan dasar nilai spiritualitas yang kuat, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, maka dalam mencari sebuah keberkahan itulah yang akan menjadikan salah satu hal yang penguatan, karena ada pengelolaan dana yang halal. Selanjutnya, perlindungan diri dan kesejahteraan keluarga ya. Artinya di dalam hal ini juga salah satu hal yang harus kita lihat bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, pasti juga harus ada hal-hal yang menjaga diri kita ya. Jangan sampai kita ibadah malah menyusahkan gitu kan.
malah menyusahkan keluarga, malah menyusahkan diri kita di dalam melaksanakan ini. Justru bagaimana kita menjaga diri kita dengan baik, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan baik. Maka disinilah ya kita harus benar-benar eh, mempersiapkan ya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka hal ini kalau misalkan semua bekal itu dihadirkan dengan nilai ketakwaan, maka pengelolaan dana, perlindungan diri, begitu juga agama yang kita hadirkan, agama yang kita kita imani, ini juga benar-benar akan menjadi bekal kita. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus menjadikan penguatan terlebih dahulu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan secara syariah untuk mendapatkan keberkahan. Jangan sampai tadi perencanaan kita umroh dan haji itu hanya untuk tren misalkan, atau perencanaan haji dan umroh itu untuk mohon maaf sebagai meningkatkan status kita di masyarakat atau di lingkungan kerja kita dan sebagainya. Ya mungkin kita masih eh, itu yang harus apa yang harus dijaga diri kita untuk benar-benar ada bekal ketakwaan itu sehingga kita melaksanakan ibadah itu yang sudah kita rencanakan ya dengan menggunakan dana pengelolaan dan sebagainya itu benar-benar kita sesuai mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi salah satu beberapa hal yang harus dibangun mungkin dalam dalam beberapa aspek perspektif spiritualitas kita, bagaimana syariah juga yang punya korelasi dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada strategi nih, ya. Jadi ada beberapa strategi perencanaan keuangan di dalam hal ini adalah bagaimana perencanaan awal dan penentuan tujuan. Ya. Yang kedua itu analisis kemampuan finansial. Yang ketiga pemilihan instrumen keuangan syariah. Dan keempat implementasi monitoring. Nah, kalau kita lihat yang pertama, ya ada perencanaan awal dan penentuan tujuan ini. Pastinya eh, kita kan pasti sudah punya rencana ya. Mimpi itu kan pasti ada. Misalkan mimpi gini. Mimpi kita kapan kita mau berangkat, berapa target kita. Kalau misalkan kita biaya mandiri kita eh, kita siapkan, terus berangkat di tahun kapan dan sebagainya, maka itu benar-benar harus terancang. Ya, itulah namanya perencanaan kita bagaimana perencanaan keuangan itu adalah tidak hanya merencanakan, tetapi kita sudah punya jadwal, kita sudah punya target biaya dan sebagainya, kita sudah punya kalkulasi, hitung-hitungan dan sebagainya. Ketika kita berangkat, keluarga yang kita tinggal, misalkan keluarga ada yang kita tinggalkan, kita hanya berangkat berdua, ada anak tidak ikut dan sebagainya kan sudah semua harus dipikirkan. Jadi menetapkan itu dengan target biaya yang kuat. Tetapi di dalam hal ini kan kita karena kita saat ini berada di aturan ya, aturan kebijakan yang memberlakukan adanya antrian ya, adanya urutan untuk keberangkatan ya, pastinya kan kita juga sudah harus punya hitungan yang matang ya, estimasinya sudah kuat karena kita nggak kita saat ini kan kita ketahui bersama bahwa banyak di kalangan eh, ahli-ahli keuangan mengatakan bahwa saat ini ekonomi tidak baik-baik gitu kan di dalam kancah global. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita juga ya. Jangan sampai ketika estimasi biaya ya begitu juga target keberangkatan kita dan ternyata terjadi perubahan gejolak ekonomi dan sebagainya, ini juga harus menjadi perhatian kita semua ya. Sehingga eh, akan menjadi perencanaan awal yang kuat. Kapan kita berangkat, bagaimana kita menyediakan kondisi keluarga, bagaimana kita juga menyiapkan inflasi, suatu saat ada perubahan ekonomi yang ini ada berubah-ubah, termasuk juga ya umroh saja kadang berubah-ubah gitu kan. Misalkan pernah kejadian misalkan paketnya 25 juta, tiba-tiba
karena ada peningkatan akomodasi minyak dan sebagainya akhirnya berubah misalkan tiket pesawatnya sehingga banyak jamaah-jamaah yang harus menambah pembayaran. Misalkan dia sudah siapkan 25 juta, jadi harus membayar 2 juta lagi misalkan. Nah, ini juga harus harus menjadi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam perencanaan awal ini. Yang kedua adalah kaitan dengan analisis kemampuan finansial kita. Ya, ini mungkin seakan-akan gini ya. Tadi kita sudah spirit kita kuat, tapi ketika kita ditemukan dengan strategi-strategi ini, justru seharusnya semakin kuat ya Mbak ya, ya Mbak Wita. Jangan sampai ketika kita sudah spirit dalam nilai nilai spiritualitas kita, keagamaan kita sudah semakin kuat, niat kita sudah kuat, makosidus syariah kita sudah kuat, terus nilai spiritualitas kita kuat, terus apa saja yang kita dapatkan dalam ibadah itu terus semakin kuat. Tetapi jangan sampai ketika kita ketemu analisis kemampuan finansial menjadi turun nilai spiritualitas kita. Ini yang coba jadi perhatian oleh kita semua, Bapak dan Ibu. Jangan sampai analisis kemampuan finansial ini justru akhirnya melemahkan kembali niat kita, menurunkan kembali pendekatan kita untuk menjalankan anjuran agama yaitu ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah begini coba, kita menghitung pendapatan, ya, pengeluaran rutin, potensi tabungan. Ini adalah salah satu hal yang pastinya secara keuangan, ya, itu juga harus menjadi sesuatu yang harus dibangun dengan realistis gitu kan. Jangan sampai eh, pendapatan eh, pendapatan tidak mencukupi untuk bisa menutupi hal-hal lain, tapi justru tidak menjadi realistis tadi ya. Itu akhirnya apa? Akhirnya kita menjalankan suatu hal yang memang punya nilai ganjaran yang baik, tapi akhirnya ada sesuatu hal yang mengganjal dalam urusan keberkahan misalkan. Misalkan tadi cara-cara tadi, misalkan kita harus mengelola secara dana yang halal. Jangan sampai ada tercampur nih dana-dana dalam pendapatan dan pengeluaran dan potensi tabungan ini dengan hal-hal yang tadi tidak tidak halalan thayyiban tadi misalkan. Yang kedua adalah bagaimana kita juga eh, tadi besaran tabungan juga bulan yang harus realistis. Ini juga harus kemampuannya juga sudah harus yang dikuatkan kepada kita semua. Bagaimana realistis tadi adalah bagaimana kita hitungan target kita dan sebagainya itu bisa benar-benar realistis. Realistis adalah sesuatu hal juga yang harus dibangun bahwa pendapatan kita sesuai, pengeluaran kita sesuai, dan kita juga punya tabungan yang sesuai. Nah, itulah yang harus ini ya, harus dibangun. Maka dengan menggunakan prinsip wasatiyah dalam pengeluaran. Artinya sesuatu wasatiyah itu kita seimbang gitu kan, harus menyeimbangi mana mana kita mengelola anggaran belanja kita, bagaimana kita mengelola urusan hutang piutang kita, bagaimana kita punya rencana. Nah, inilah juga harus dijadikan catatan sehingga wasati yang moderat dalam pengeluaran ini benar-benar proporsional. Nah, ketika analisis finansial ini proporsional, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu hal yang yang realistis tadi, ya. Nah, dalam realistis ini eh, akan menjadi ideal, ya, idealnya ada. Jadi ketika idealnya itu bagaimana porsi ideal dana ibadah haji dalam perencana keluarga juga harus menjadi salah satu hal yang ini, ya, salah satu hal yang harus dikuatkan tadi. Jangan sampai kita ibadah haji yang kita tinggalkan ternyata kelaparan misalkan. Kita berangkat ibadah, ya ternyata yang ditinggalkan kekurangan misalkan dalam 1 bulan ininya ya, pangannya misalkan. Nah, ini juga harus menjadi salah satu analisa yang kuat ya. Sedikit ketika kita menghitung analisa-analisa ini adalah sesuatu hal juga yang harus menjadikan perhatian kepada kita semua ya. Yang ketiga yaitu adalah berkaitan dengan instrumen-instrumen keuangan syariah. Nah, ini juga berkaitan dengan pemilihan instrumen keuangan syariah ini perlu literasi yang kuat ya.
kita masih banyak masyarakat kita, karena masyarakat kita ini kalau yang berangkat haji, berangkat berangkat haji dan umroh, apalagi yang di atas umur 50 tahun, 70 tahun, ya, ataupun dari, mohon maaf, yang dari misalkan tidak yang, mungkin kan yang berangkat ini kan tidak hanya dari kota ya, dari kota, dari desa, dari pelosok, dan masih banyak juga yang memang, literasi berkaitan dengan sistem, instrumen keuangannya, masih minim tadi ya. Maka pemilihan instrumen keuangan syariah ini juga harus menjadi apa, menjadi salah satu hal yang, dikuatkan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu yang mungkin, keluarga besar Sakinah Finance juga bisa jadi catatan ya, bahwa hal ini bisa saja nanti disiarkan juga kepada masyarakat, ya, karena bagaimana juga masih banyak, masyarakat yang awam ya mengenai tentang, instrumen-instrumen keuangan syariah ini, ya. Jadi mungkin ini PR kami juga ya, PR kami ke depan, sebagai perencana keuangan ini juga bisa hadir misalkan bersama tim Sakinah Finance misalkan ke tempat-tempat, masyarakat-masyarakat yang memang yang punya mimpi, punya niat dan sebagainya, tapi nggak tahu nih ada instrumen-instrumen keuangan yang harus, mereka ketahui bersama gitu kan. Bahwa ada tabungan haji syariah yang bersifatnya, akad mudharabah dan wadiah gitu kan, berkaitan dengan bagi hasil dan menitip dana. Begitu juga berkaitan dengan, investasi syariah ya. Ya artinya ada catatan-catatan yang memberikan penguatan kepada mereka bahwa ini ada instrumen-instrumen yang bisa merencanakan Bapak Ibu berangkat gitu kan. Ya artinya kan ini juga perlu diketahui kalau Bapak Ibu mau nabung ya silakan ada tabungan. Kalau Bapak Ibu mau mau menginvestasikan dananya ada instrumen-instrumennya ya bisa lewat emas syariah, bisa reksadana, bisa sukuk ya. Ataupun ada, tentang apa, takaful. Nah, takaful biasanya adalah asuransi ini sifatnya biasanya adalah ketika ada orang yang berangkat haji dan umroh, dia sudah, mengambil, apa, mengikuti program perlindungan finansial dari resiko tak terduga ya. Ini juga penting ya, karena beberapa, beberapa travel itu tidak semua travel tuh ya menawarkan takaful kepada jamaahnya. Ataupun beberapa, kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji juga, eee, masih masih ada yang yang tidak memberikan penjelasan mengenai tentang ini. Nah, justru ketika, kita yang ini ya, masyarakat ekonomi syariah nih, kesempatan nih ya, bagi yang konsen di takaful Bapak dan Ibu pada hari ini hadir, bisa berkesempatan nih, bisa melakukan kerjasama ya dengan, KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji atau travel-travel dan sebagainya, atau kita bisa masuk ya juga memberikan instrumen keuangan syariah penting di dalam perencanaan ini. Nah ini, bisa dijadikan, apa, gagasan, ide buat kita bahwa hal ini perlu juga tersampaikan ya kepada, bapak dan ibu yang punya mimpi, yang sekarang nih punya dana, cash flow-nya ada dana yang memang tersimpan, nih silakan nih mau dialihkan ke mana nih? Mau masukin di tabungan kah? Atau mau ke investasi? Atau mau nanti rencananya haji kita kafulin gitu, karena kita nggak tahu kan, ya, nggak tahu perjalanan kita selama 1 bulan di Mekah, nggak tahu perjalanan kita selama 2 minggu, keluarga yang kita tinggalkan dan sebagainya juga harus juga menjadi, perlindungan finansial. Nah ini harus menjadi, catatan buat kita untuk bisa menyiapkan perencanaan, melalui sebuah instrumen keuangan syariah. Jadi tidak hanya disimpan, kalau disimpan bisa habis ya, bisa bisa ke pasar, bisa belanja dan sebagainya nih. Tapi justru ketika ada instrumen-instrumen ini, nah ini kesempatan buat kita untuk bisa merencanakan, memilih instrumen keuangan syariah mana yang bisa kita, daftarkan dalam instrumen ini. Nah selanjutnya, kita masuk kepada implementasi dan evaluasi, ya. Jadi implementasi dan evaluasi ini maksudnya adalah, ketika kita sudah masuk di tahap pertama tadi, tahap kedua, tahap ketiga, ya kita sudah milih instrumennya, kita sudah punya target, kita sudah punya apa, rencana dan sebagainya, maka tinggal apa?
Ya tinggal kedisiplinan kita menguatkan tadi dengan cara tadi disiplin menabung dan menghindari utang konsumtif. Nah, ini masih banyak nih ketika kita sudah punya niat, sudah punya impian, kita tergoda dengan hal-hal lain gitu kan. Yang kita lihat misalkan atau kita ingin sesuatu yang ternyata, tidak kita butuhkan ya, sehingga kita harus hutang konsumtif. Kita belanja yang menjadi konsumtif, tetapi dengan cara-cara hutang ya. Ini juga harus dibangun, kedisiplinan tadi ya. Kedisiplinan menabung, juga menghindari, utang konsumtif. Jadi utang konsumtifnya sesuatu yang kita gunakan biasanya sebenarnya kita nggak perlukan Bapak kita ya, dan Bapak dan Ibu. Kita nggak butuhkan tapi kita beli dan sebagainya, hanya hanya untuk beberapa hari dan sebagainya. Coba ini juga harus jadikan catatan. Tetapi ada juga yang, harus dijadikan, penguatan kita adalah berkaitan dengan review tahunan terhadap kenaikan biaya dan inflasi. Nah, ini juga penting. Ya, mungkin bagi kita, ketika kita memiliki, kemampuan untuk menyampaikan kepada masyarakat, ya pastinya kan masyarakat apalagi banyak orang-orang yang berangkat orang-orang tua, tidak mengetahui nih, cara-cara untuk pengelolaan rencana dananya. Nah, maka juga harus disampaikan bahwa ekonomi dalam dunia ekonomi global, karena ini urusannya global ya, urusannya dunia, maka, sesuatu yang harus diperhatikan bahwa akan adanya terjadi kenaikan dan inflasi itu harus bisa persiapkan. Ya harus ketika kita mempersiapkan berarti kan kita sudah merencanakan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang ketiga, nah ini pastinya perlu ada komunikasi dengan keluarga, ya. Perlu ada komunikasi dengan keluarga, perlu ada komitmen juga ya finansial bersama sehingga apa? Sehingga, perencanaan yang baik ini dalam dalam merencanakan keuangan kita, mewujudkan mimpi kita ini, tetapi justru tidak membuat suatu persoalan baru dalam keluarga. Jangan sampai, justru ini menjadi satu persoalan baru, sehingga persoalan baru ini justru, kita tidak melibatkan ya. Karena kan harus melibatkan keluarga, harus ngobrol ya keuangan ini, karena ini kaitannya dengan apa, dalam komitmen finansial bersama. Jadi, mana nih yang harus benar-benar diperhatikan sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang, justru akan memberikan permasalahan di dalam keluarga. Karena, kita ini kan perencana keuangan pribadi dan keluarga ini, salah satunya tadi perjalanan ibadah umroh dan haji ini salah satunya adalah urusan yang memang menyangkut di dalam masalah keluarga dan pribadi gitu kan. Karena satu sisi kalau misalkan pribadi ya tadi, pendapatan kita yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan di keluarga kita. Dan juga ini juga kaitan dengan apa, kaitan dengan perencanaan keluarga, karena keluarga kan semua misalkan keluarga muslim. Berarti keluarga muslim itu bagaimana kita sampaikan untuk menjalankan, anjuran agama dalam menjalankan, ibadah umroh dan haji ini. Maka perlu dilibatkan komunikasi, komitmen bersama, disampaikan bahwa yang kita rencanakan ini sesuai dengan syariah. Yang kita rencanakan ini adalah sesuai yang dianjurkan oleh agama. Jadi kita ke Mekah, kita ke Madinah, ya, bukan buang-buang uang misalkan. Ya, iya harus diberikan, ini kan, harus dikomunikasikan begitu kan. Ya mungkin kalau yang keluarganya paham, nggak ada masalah. Misalkan yang paham agamanya kuat itu kan, mohon maaf, kalau misalkan bagi yang awam, ya, bagi yang awam kan harus dijelasin dulu, ya, harus dijelaskan dulu, harus dikomitmen finansial bersama, "Kok besar banget ke Mekahnya segini?" Terus kita bagaimana? Ini juga harus dikomunikasikan sehingga perjalanan ibadah ini justru tidak, justru tidak mengurangi ya, justru tidak mengurangi, khidmatnya dalam perjalanan ini karena kita meninggalkan masalah di dalam urusan keuangan, karena kita tidak melibatkan ataupun kita tidak berkomunikasi dengan keluarga dalam komitmen finansial bersama. Nah itulah beberapa hal yang menjadi, strategi-strategi apa yang harus, kita siapkan. Kenapa?
karena strategi-strategi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu penguatan ya, penguatan dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita di dalam hal kaitannya dengan eh, perencanaan ini. Selanjutnya, ada beberapa tinjauan bagaimana kita target dananya nih ya. Jadi di dalam target dana haji dan umroh kan beda-beda ya. Kalau misal kita contohkan saja, misalkan ada kebutuhan, bagaimana kebutuhan bulanan untuk mencapai target dana yang misalkan mencapai 30 juta untuk umroh, 50 juta untuk haji. Ya bisa, misalkan bisa diperkirakan di 2, 3, 4 tahun. Ya ini juga bisa memudahkan bagaimana kita peserta ini memiliki skenario terbaik sesuai dengan undang-undang. Jadi peserta calon jamaah haji ya ataupun peserta calon jamaah umroh, dia bisa memiliki skenario terbaik di dalam kemampuan finansialnya ya. Ya pastinya ini kan dengan salah satu hal yang harus dikuatkan gitu kan. Misalkan dikuatkan dalam sebulan berapa gitu kan. Kalau misalkan dalam kita lihat misalkan hitungan begini ya. Kalau hitungan kemampuan bahwa perencanaan keuangan itu kan tidak hanya merencanakan keuangan saja, tetapi juga bagaimana kita merencanakan anggaran belanja. Nah, anggaran belanja juga tidak cukup karena pastinya kan kita punya urusan-urusan utang piutang yang harus dijadikan perhatian. Ya, contoh kecilnya memang sangat mendesak bagi kita, misalkan kita taruhlah kita punya pendapatan 6 juta, ya baru dihitung kebutuhan pokok kita, ya, dikalkulasi semua transportasi kita selama bekerja, terus kita punya cicilan atau hutang, misalkan kredit, pay later dan lain sebagainya. Kita punya entertain, ya, untuk hiburan dan sosial, kita rekreasi, makan, ya biasa, ya untuk penyegaran misalkan di luar. Nah, ini biasa salah satu hal yang kaitannya secara otomatis misalkan stimulasi 1.250.000 gitu kan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan ini ya. Baru tabungan lain 500.000. Nah, inilah mungkin menjadi salah satu hal yang perlu dijadikan apa? Jadikan perencanaan dalam hitung-hitungan ya, dalam hitungan kita, sehingga hitungan-hitungan ini yang tadi hitungan-hitungannya realistis ya, ya, sehingga kita tidak hutang konsumtif ya. Jadi benar-benar nih harus apa, grafik ini juga kita kita capai misalkan, sehingga apa yang kita dapatkan dari misalkan tadi, kalau misalkan kita sini kurang ini ya, kalau misalkan satu, kita kan patokannya 2, 3, 2, 3 atau 4 tahun ya. Tinggal dilihat saja misalkan kalau 2, 3, 4 tahun di sini kan bisa dilihat nih karena ini kecil ya. Jadi ini bisa hitungannya kalau kita otomatis kepada 1.250.000 ini adalah salah satu hal yang berkaitan dengan menghitung jangka kita di dalam mencapai berapa estimasi kita ya. Ya, artinya ada sesuatu hal yang perlu kita hitung dari jumlah pendapatan kita. Nah, kalau pendapatan ini bisa dihitung tadi, ini bisa menjadikan salah satu catatan yang mungkin insya Allah ya Bapak dan Ibu semua kayak pastinya sudah bisa mengetahui betul bagaimana catatan ini bisa bisa menjadi suatu hal yang penting ya di dalam kita merencanakan sesuatu. Memang tadi kalau memang dibangun dengan niat yang kuat, pastinya hitung-hitungan ini sangat mudah gitu kan, sangat mudah misalkan untuk mengaturnya. Yang penting kebutuhan pokok kita jaga, ya. Transportasi kita jaga. Dalam apa nih? Dalam jangka dua, misalkan dalam jangka, contohnya dalam jangka 2 tahun, jadi harus dijaga gitu kan. Kalau misalkan 4 tahun, ya berarti ada berubah lagi di sini ya, di sini kan. Ini kan umroh. Kalau misalkan 3 tahun dia mungkin akan, kalau misalkan semakin besar kan akan semakin banyak ya yang harus kita siapkan untuk tabungannya. Tapi kalau semakin kita simpannya semakin banyak, berarti semakin cepat kita berangkat untuk niat haji dan umroh kita. Nah, apalagi saat ini misalkan ada yang bisa lebih cepat gitu kan,
ada ONA Plus misalkan. Ya, ini juga harus disiapkan juga ya kaitan dengan dana-dana yang memang harus menjadikan salah satu hal apa dan bagaimana kita memenuhi dalam persyaratan yang ini. Oke, selanjutnya berkaitan dengan peran lembaga keuangan syariah. Jadi Misi. tadi ya, kurang lebih hampir sama ya. Oke, waktunya ya, Mbak ya. Iya. Oke, baik. Ini kurang lebih hampir sama peran lembaga. Yang penting satu kita jadikan tantangan ini ya, tantangan dan solusi dari strategi tadi pasti ada tantangan yang harus kita ketahui. Ada biaya haji naik, fluktuasi nilai tukar, literasi rendah. Ini juga perlu menjadi tantangan yang harus diselesaikan ya bagi kita perencana keuangan untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Solusinya adalah itu adalah berkaitan dengan edukasi berbasis masjid, juga ada kolaborasi dan inovasi produk keuangan syariah. Dan mudah-mudahan apa yang kita impikan ke Tanah Suci ini yang pertama finansial kita semakin matang ya. Kedua, keuangan syariah kita menjadi suatu sarana untuk mewujudkan ibadah yang berkah. Jadi kita punya dana, itu kita wujudkan sebagai suatu ibadah yang berkah. Ini menjadi penguatan. Maka mulailah dari sekarang sekecil apapun nominalnya kita niatkan eh, dalam menuju perjalanan menuju Baitullah yang dimulai dari Tanah Suci tetap dari perencanaan dan niat yang tulus. Demikian yang dapat disampaikan di dalam forum kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa di-share pada malam ini itu bisa memberikan penguatan kepada kita semua bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi, bisa mewujudkan harapan, bisa mewujudkan menjalankan anjuran agama dalam menjalankan ibadah ini sesuai dengan syariah dan sesuai juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berangkatnya sesuai dengan syariah tapi nggak berkah. Ini juga harus kuat ya. Makanya ada keberkahan tadi adalah supaya yang kita jalankan kita mendapatkan sesuatu yang lebih kebaikan kepada kita semua. Demikian, bagus ya. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bapak. Terima kasih Mulai banyak balik. untuk pencerahan dan strategi-strategi yang sangat praktis dan mudah kita terapkan. Bagaimana nih Bapak Ibu? Sudah tercerahkan dong pastinya. Tanpa waktu berlama-lama, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa melewati chat atau raise hand lewat Zoom. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Atau open mic juga nggak apa-apa. Ada yang ingin bertanya dari Bapak, Ibu, atau teman-teman? Oh, ini ada satu pertanyaan ya, Pak ya. Saya izin bacakan. Dari Uci Indriani, apakah lebih penting daftar haji dahulu atau umroh dulu jika dananya masih terbatas? Langsung direspon. Iya, boleh, Pak. Baik. Wah, menarik nih ya dari Ibu Uci Indriani nih. Terima kasih atas ini pertanyaan. Oh, ini pertanyaan sering menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena ini kita dua kegiatan ibadah ya, tapi eh, mana yang lebih utama? Pastinya semuanya juga dua-duanya itu semua keduanya utama. Tetapi kita bisa lihat kembali tadi ya. Yang pertama adalah kaitan dengan karena kita ini mengatur strategi perencanaan keuangan. Jadi pastinya ketika kita mengatur mana yang lebih dahulu. Ya ini juga saya sering ketemu juga nih dengan para calon-calon jamaah yang perlu konsultasi berkaitan dengan ini ya.
Ketika ada jamaah yang udah mulai yang keinginannya untuk melihat tanah suci itu kuat, akhirnya menguatkan diri untuk ibadah umroh ya. Tetapi satu sisi juga sudah mendaftar ya. Jadi kalau misalkan mendaftar haji, ya silakan daftar dari sekarang juga tidak ada masalah kan. Karena justru itu lebih baik niat kita ya. Karena niat kita udah niatkan haji, misalkan beli porsi aja kan, beli porsi itu tidak tidak ini kan tidak perlu sampai ini ya, sampai lunas ya. Artinya kalau kita punya dana, kita, eee, kalau perlu dua-duanya dana tadi ya, dananya masih terbatas. Kalau terbatasnya itu beda nih, terbatasnya dalam arti apa nih? Kalau misalkan dana itu misalkan bisa kita buka tabungan haji ya, dengan buka tabungan haji, berarti kan kita kan dana buat umrohnya bisa. Sebenarnya bisa bisa terlaksana kedua-duanya nih. Tapi kalau misalkan, dengan dana terbatas kita ingin kemampuan, sebenarnya kedua-duanya ibadah kita bisa jalankan, ya kita bisa jalankan ibadah umroh dulu, kalau misalkan kemampuan kita yang terbatas. Kalau toh haji itu kan panjang, ya, antriannya juga panjang. Kecuali kita punya dana yang, apa, dana WNH plus saja misalkan dana kita ada dana yang lebih tapi juga butuh waktu kan 7 tahun. Ya, kurang lebih 7 tahun sampai 5 tahun gitu kan berangkatnya. Nah, itu ya yang bisa kami berikan sarannya adalah kalau daftar, daftar saja ya, sambil menunggu, antrian. Karena, ini juga tidak daftar kan tidak memerlukan dana yang banyak. Tapi kalau misalkan dana terbatas bisa umroh, ya umroh juga. Jadi semuanya bisa dapatkan niat itu ya. Kaitan dengan daftar haji atau umroh dulu jika dana masih terbatas. Selanjutnya ada lagi? Ada, Pak. Pertanyaannya lagi, perencanaan takaful ini untuk antisipasi resiko terhadap calon jamaah ya, Pak, supaya keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik. Apakah begitu maksudnya? Iya, benar. Jadi, perencanaan takaful ini ya, biasanya kalau kita daftar, umroh ya, haji juga ada kan asuransinya gitu kan. Kalau kita daftar umroh di salah satu travel misalkan, tapi tidak semua travel yang menawarkan ini ya. Karena kalau menawarkan, biasanya kan kalau, ada yang memberikan ya, biasanya ada asuransinya beda kalau misalkan ini ya, asuransi penerbangannya biasanya itu dari maskapai ya, biasanya kan. Pembayaran kita kan dari maskapai. Tapi biasa ada travel umroh juga yang menawarkan takaful ketika kita berangkat, ya karena kita tidak mengetahui, apa yang harus kita persiapkan nanti sewaktu-waktu kita tinggalkan, ya, dan kita misalkan terjadi musibah, ya, sehingga itu juga bisa melanjutkan hidup bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi supaya juga tinggalkan itu tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik, ya. Nah ini menjadi salah satu hal yang harus dijadikan apa, dijadikan salah satu perhatian kita ya, perhatian kita terhadap, persoalan ini karena masih banyak juga orang yang menganggap bahwa, tidak perlu asuransi katanya, udah pasrahin aja, emang enggak juga gitu kan. Jadi justru karena kita ada di dalam perencanaan keuangan ini juga ada instrumen yang dibangun di dalam, apa, di dalam, keuangan Islam, maka kita juga diberikan hal ini ya, sehingga ini harus menjadikan sesuatu perhatian buat kita semua. Seperti itu, Mbak. Baik, di sini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya, Pak. Ada dari Ibu Puji sama Hafsah. Dari Ibu Puji, kebijakan dana haji reguler kenapa tidak seperti dulu ya? Dengan daftar lunas, tinggal tunggu berangkat. Sekarang daftar 25 juta, sisanya nanti. Berkenan pencerahannya Bapak, jazakillah khair. Wah, urusan ini kalau urusan kebijakan karena berkaitan dengan kebijakan, government ya, karena, ini kaitannya dengan apa, kaitannya dengan, jumlah ya, jumlah masyarakat Indonesia ya, yang mayoritas Islam dan semuanya juga, semata-mata karena anjuran agama, ya ingin melaksanakan itu. Kalau kenapa tidak seperti dulu ya, daftar lunas tinggal tunggu berangkat. Ya,
karena yang mau berangkat semakin tinggi antusiasnya gitu kan. Bayangin di satu wilayah Bulukumba namanya di Makassar itu sudah hampir 40-an tahun menunggu coba, ya. Dan saat ini pemerintah itu ya melalui Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini sedang memikirkan juga wacana untuk menyamaratakan ini kan. Karena biasanya yang diatur itu karena diatur jumlah ya, jumlah masyarakatnya misalkan, jumlah masyarakatnya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau sekarang akan dipangkas gitu kan. Yang 40 tahun itu bisa bisa turun semua gitu, akan dipangkas menjadi 26 tahun dan mudah-mudahan itu yang bisa terlaksana ya, bisa terlaksana kebijakan yang baru ini sehingga banyak masyarakat yang bisa segera untuk berangkat gitu kan. Ya kalau sekarang ini kan sekarang daftar 25 juta sisanya nanti ya memang kebijakan itu karena jumlah antusias itu yang tinggi ya. Walaupun sudah ada diatur juga, nanti kan diatur juga misalkan bagi orang-orang yang sudah haji, ya dia sudah harus eh, berangkat lagi nanti gitu kan. Karena juga nanti ada kebijakan dari Arab Saudi juga ada itu ya, dia dibatas 10 tahun atau 5 tahun ya yang berkaitan dengan kebijakan ini. Nah ini juga harus ini ya, harus kita eh, harus dibangun husnuzon lah ya, harus dibangun husnuzon berprasangka baik dan mudah-mudahan justru kan kita mau ibadah ya. Jangan sampai ketika kita ibadah dibebani dengan hal-hal seperti ini akhirnya kita jadi suuzon ya. Udah kalau kita suuzon akhirnya kan akan bahasanya akan mencederai perjalanan ibadah kita gitu kan. Jadi justru dengan kebijakan ini kita belajar sabar gitu kan, belajar sabar menunggu panggilan dari Allah. Walaupun secara administrasi kita sudah menjadi calon ya, menjadi calon jamaah haji pada tahun misalkan pada tahun 2030 ya itu sudah menjadi calon dan mudah-mudahan justru ada faktor lain misalkan seperti ada kemarin ya teman ya, ada teman itu sebelum nikah istrinya udah daftar. Sebelum nikah ya, istri udah daftar. 2012. Suaminya mendaftar ketika sudah menikah. Jadi 2016. Istrinya dapat dulu ya. Karena istrinya dapat panggilan karena sudah daftar di tahun 2012, akhirnya apa? Akhirnya bisa bisa narik suaminya berangkat ikut bareng. Ada program apa? Ada program mahram. Nah, coba itu kan nggak itu sesuatu yang ini ya, sesuatu yang takdir ya, yang tidak pernah termimpikan. Tahu-tahu dia harus berangkat pada tahun ini 2025 gitu kan. Padahal dia daftar hajinya berbeda karena sebelum menikah istrinya udah daftar duluan. Nah, coba ini sesuatu hal yang anugerah benar-benar dan dia juga tidak pernah bermimpi akan bisa berangkat cepat. Padahal dia belum waktunya gitu kan. Tapi biasanya kan ada program mahram ini kan harus apa? Harus melebihi 5 tahun gitu biasanya. Nah, itu juga kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan di dalam pelaksanaan ibadah haji yang bisa disegerakan berangkat. Seperti itu, Mbak kita. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Dari Iya. Ibu Hafsah, sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank syariah yang membuka tabungan haji dan umroh. Menurut Bapak, sebaiknya kita menabung ke lembaga tersebut atau nabung sendiri di reksadana atau suku retail atau emas syariah? Pernah dengar sharing dari kenalan yang sebelumnya nabung di bank syariah, ketika dia mau ganti travel, itu ada biaya penambahan untuk perpindahan travelnya. Seperti itu, Oke, Pak. baik. Tadi di dalam penjelasan yang saya sampaikan bahwasanya itu instrumen itu kan pilihan, ya. Instrumen pilihan. Pastinya pilihan itu juga akan disesuaikan dengan selera kita, ya, dengan selera kita. Ketika kita seleranya untuk investasi, ya kita bisa masuk ke investasikan dana itu. Tapi kalau seleranya kita apa?
selera ini kan dihadirkan dengan pilihan. Pilihan itu kan pilihan cara-cara kita untuk strategi kita memudahkan kita sampai pada mimpi kita kan. Ya, sehingga pilihan-pilihan ini jangan sampai juga akhirnya membingungkan. Ya, artinya membingungkan itu kita akhirnya tadi ya jangan sampai perjalanan-perjalanan ini misalkan ada persoalan yang berkaitan dengan tambahan. Nah, tambahan ini kan kaitan dengan juga harus dipersiapkan, ya. Dipersiapkan awal kita kan, hitung-hitungan kita. Sama, pernah juga sesuatu hal yang tidak pernah terencanakan oleh calon jamaah, ketika akan berangkat berapa hari dia harus bayar lagi. Nah, itu bisa terjadi, biasa ada terjadi begitu. Maka yang harus dipastikan adalah pintar-pintar kita untuk mencari travel yang komit, ya, itu ya. Itu juga harus pasti nih, supaya terhindar seperti hal-hal berkaitan dengan ada tambahan-tambahan lebih. Nah, bila berkaitan dengan tabungan ini ternyata tabungan ini di ada perpindahan travel untuk menambah lagi kan harus harus juga kita ketahui di awal ketika kita memang menabungkan dana itu. Nah, ini kan harus jangan sampai minim literasi kita. Nah, kalau kita mau pilih yang mana, ya sebaiknya mana? Ya sebaiknya kita bisa langsung ke travel ya. Ya kita bisa siapkan juga di tabungannya. Tapi sebaiknya adalah apa? Ya sebaiknya tadi kalau misalkan ada travel yang kita percayakan, yang benar-benar terpercaya dan sebagainya, ya bismillah kita lebih cepat itu kan paketnya gitu kan. Paketnya lebih cepat dan sebagainya. Kalau tabungan kan dalam bentuk apa? Kita tabungan haji, kalau misalkan buka tabungan haji dan umroh kan berarti kan kita merencanakan itu juga. Merencanakan punya target proses waktu yang kita akan tentukan. Semuanya semuanya sebenarnya cara-caranya itu pilihan ya. Tergantung mana yang bisa ini. Bila mana terkonfirmasi seperti yang Ibu Hafsah temukan, Ibu Hafsah dengar, ya mungkin supaya tidak membebani penambahan perencanaan keuangan tadi, ya kita cari yang minim saja. Artinya kita cari yang tidak ada tambah-tambahan lain. Maka di awal pilihan kita itu kan kita harus benar-benar tadi kita menanyakan kepastian berkaitan dengan tabungan itu seperti apa, sehingga itu ketika tabungan itu benar-benar sesuai dengan hitungan-hitungan finansial kita, maka kita terdorong untuk apa? Ya kita terdorong untuk memilih dengan artinya kita bahasakan mudah selera kita lah gitu kan. Selera pilihan kita di mana gitu kan. Itu begitu ya. Jadi benar-benar ketika perencanaan ini harus dipastikan dari awal dan lain sebagainya sehingga kita tidak salah memilih, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak menggerutu ya, mau ibadah akhirnya menggerutu atau mau ibadah akhirnya kita kemana-mana batin kita gitu kan, pikiran kita dan sebagainya akhirnya lagi-lagi kita tidak pastinya juga akan mempengaruhi kepada keberkahan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, Masya Allah. Mungkin teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa hubungin IG Sakina Finance, nanti kita insya Allah akan bantu jawab bersama Pak Surya ya Pak ya, Siap. insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian acara inti kita pada malam hari ini. Nah, sebelum akhir acara ini, mari kita sesi foto terlebih dahulu. Untuk teman-teman, Bapak atau Ibu bisa buka kameranya untuk kita ambil dokumentasinya. Syukron Ustadz Surya. Terima kasih Prof. Ahlan. Keren, keren. Terima kasih. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Prof. Marmani. Ya, insya Allah. Terima kasih doanya. Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Terima kasih. Kapan terakhir ini bimbing jamaah? 2002 kemarin, bulan Februari. Februari kemarin ya? Ya.
Alhamdulillah. Begitu. Ramadan, sebelum Ramadan ya? Bulan Maulid. Bulan Maulid. Maulid ya? Iya, iya. Masih di Mekah, Madam? Udah baru pulang semalam. Alhamdulillah, barakallah, hazam mabrur ya, umrah mabrur. Amin ya Rob. Amin. Sehat-sehat, Bang. Dengan travel siapa dulu biasanya? Di sudah di Rahmatullah semesta alam. Iya, iya. Kalau dulu di Travel Asbihu, Asosiasi Bimbingan Haji Nahdlatul Ulama. Iya, iya. Beberapa waktu sebelumnya ada Asbihu dulu bawa dari Asbihu NU juga. Iya, iya. Sama di Raudoh juga pernah, Raudoh. Raudo ya. Ah, Raudoh. Ya, Travel Masya Allah. Raudoh. Gimana, Madam, sehat semua keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Lancar semuanya perjalanan, alhamdulillah ya.